sudah mulai. Jadi perkenalkan, nama aku Imana Belani, biasa dipanggil Maya, namanya ya. Aku dari Universitas Jember. Kalau kalian kenal Universitas Jember di mana? Itu tuh di Jawa Timur. Ada nggak yang orang Jawa Timur? Nah, Jawa Timur kan banyak tuh dari Surabaya sana. Jember itu tuh pinggir. Pinggir Pulau Jawa, sebelah timur. Sebelah timur Pulau Jawa. Jember. Kalau jangan ke sini, Jember tuh sini. Namanya ke Jember naik apa? Aku naik kereta. Berapa jam Kak? 18 jam. Ini kalau kalian mau kuliah di Jember nggak apa banget. Bagus kok. Ini aku mau mengenalkan pentingnya pengolahan limbah, pentingnya kalian tahu jenis-jenis limbah itu apa aja. Kenapa? Biar nanti kalau kalian mau buang sampah, nggak asal buang sampahnya. Nggak kayak, oh itu tempat sampah buang aja. Kalau aku, karena sampah ada yang bahaya juga tau. Ini aku kok bikin poster, jenis-jenis sampah tuh ada apa aja sih? Jenis sampah tuh pengertian sampah dulu deh. Apa itu sampah? Ada yang tahu nggak sampah itu apa? Nggak, jangan baca. Menurut kalian itu sampah tuh apa sih? Barang yang tidak digunakan. Barang bekas. Barang bekas itu sampah. Enggak juga. Itu sampah apa dong kali itu? Sampah itu banyak ya definisinya. Salah satunya itu produk buangan atau sisa-sisa produk yang udah nggak bisa dicerna lagi. Umumnya gitu, karena yang bisa diolah lagi itu tuh bisa lo jadi hiasan, nggak jadi sampah doang. Nah, selanjutnya jenis sampah. Klasifikasinya tuh ada banyak sampah sebenarnya. Kalau di luar, di Jepang utamanya itu sampah dibagi ke 8 sampah, 8 kategori sampah. Tapi kalau di Indonesia baru 3 aja nih. Apa sih 3-nya itu? Ada organik, anorganik, sama B3. Jenis sampah juga beda. Ada yang degradable, ada yang undegradable. Undegradable tuh artinya tuh nggak bisa diolah, nggak bisa dicerna sama lingkungan. Kalau yang degradable tuh artinya bisa diolah sama lingkungan atau sampah-sampah organik. Tahu nggak sih sampah organik itu apa aja? Sampah organik apa aja sih? Apa coba dong satu orang sebutin dong. Sayur, terus buah-buahan, terus sisa makanan, terus ranting pohon, terus pokoknya tuh olahan yang ada dari lingkungan kembali lagi ke lingkungan. Kayak pohon kan ada daun kan, daunnya kan dari lingkungan kan. Maksudnya pohon itu termasuk salah satu lingkungan kan. Dia sampai ke lingkungan kan, ada di lingkungan. Jadi tuh bahan-bahan atau olahan yang diperoleh dari lingkungan bisa degradable, bisa diolah lagi sama lingkungannya. Kayak sisa-sisa makanan, berasnya dari padi kan, padi dari lingkungan, dari tumbuhan. Nah, bisa degradable, bisa tercerna, bisa dicerna oleh lingkungannya. Kayak contoh, daun diapain sih Kak, sisa makanan diapain sih Kak, dijadiin kompos. Kayak pupuk, kalian beli pupuk terus kalian tambahin tuh sisa-sisa makanan, nanti kalian olah di pupuk. Pupuknya dibuat apa? Dibuat nanam. Terus hewan kan juga dikubur. Kalian tahu nggak sih minyak itu dari apa? Dari buat sawit. Iya itu benar, minyak sawit. Minyak yang Pertamina? Fosil dari apa? Hewan kalau kekubur, kalau udah lama, udah berpuluh-puluh juta tahun, dia bisa bentuk minyak. Itu maksudnya degradable, dia terdaur ulang. Terus ini limbah organik ya, berarti tahu limbah organik itu apa? Tahu kan? Sampah yang bisa didaur ulang kembali. Tapi didaur ulangnya nggak perlu tangan manusia.
kayak kubur gitu. Itu kan didaur ulangnya pakai tangan manusia. Tapi kalau nggak dikubur juga bisa keolah. Terus ada yang salah aku belum buka. Ini limbah anorganik ya. Aku belum buka di sini. Ada limbah anorganik. Limbah anorganik itu sampah-sampah yang ada tapi nggak bisa didaur ulang sendiri. Dia nggak bisa mendaur ulang sendiri. Misalnya pakai tangan manusia. Kayak plastik nih. Ini daur ulang. Plastik dari plastik kresek kan? Nah, kenapa kamu nggak bisa didaur ulang lingkungan? Karena dia dihasilkan bukan dari lingkungan. Kebanyakan tuh dihasilkan dari kayak plastik. Plastik itu kan zat kimia. Diubah bentuk jadi plastik. Lagi yang nggak bisa didaur ulang. Botol plastik itu kan dari kimia, bahan-bahan kimia yang nggak bisa didaur ulang sama lingkungannya sendiri. Karena kalau kita tahu kita tahu tuh apa yang ada di alam akan kembali ke alamnya. Sedangkan zat kimia kan bukan dari alam. Zat kimia kan diciptain sendiri. Kalau oksigen ya, karbon dioksida kan masuk ke kimia. Jadi tahu kan limbah anorganik itu apa? Plastik. Ini kan nggak bisa didaur ulang. Mereka biasanya tuh ada pengepul kayak barang bekas atau kan pemulung-pemulung yang ngambil itu tuh bakal didaur ulang nanti. Kalau kalian tahu lapas Cipinang nggak? Lapas atau penjara itu tuh orang di lapas tuh gak cuma penjara doang tahu, mereka tuh diajarin gitu, diajarin nanti setelah keluar penjara tuh mau ngapain. Salah satunya tuh ada kelas daur ulang. Jadi tuh mereka bikin tas dari botol, bikin karya-karya dari botol, dari plastik, dari bahan-bahan anorganik yang bisa diolah lagi, bisa dijadiin karya, bisa dijadiin hasil. Kalian kalau ke museum macan tuh ada tahu patung plastik? Kayak kalau bahan anorganik itu nggak bisa didaur ulang. Kalian ada yang pernah nggak sih buang sampah di laut? Di sungai? Itu nggak bisa diolah sebenarnya. Dia bakal jadi plastik terus-terusan selama 30 tahun ke depan. Kasian ikan. Kasian kalau lautnya kan. Kasian kalau ada mermet. Terus selanjutnya, ini limbah B3 ya, B3. Ada yang mau bacain? Yaudah baca bareng-bareng deh. Apa limbah B3? Dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lain. Contoh-contohnya apa aja sih? Selain nih, kan ada deterjen, pemutih pakaian, pembasuh serangga, hairspray, batu baterai, oli bekas. Contoh lain? Contoh lain dong. Ini bisa. Ini bisa diolah. Kan itu ya dari apa namanya definisinya aja, mencemari lingkungan. Pasti kan atau enggak nih, pasti kan beda lagi. Mencemari lingkungan. Lagi sih, pelan lantai bisa diolah nggak? Pelan lantai berbahaya nggak? Buat pel? Bahaya. Pel. Limpol deh, limpol. Itu berbahaya nggak? Berbahaya nggak limpol? Ayo, limpol berbahaya nggak? Limpol nggak berbahaya? Yang menurut kalian limpol nggak berbahaya? Limpol berbahaya? Berbahaya nggak limpol? Mau limpol nggak? Super Sol deh, Super Sol. Berbahaya nggak Super Sol? Berbahaya. Masuk ke sini nggak? Masuk. Kenapa kok berbahaya sih? Emang ada yang mau minum Super Sol? Ada yang mau minum Super Sol?
Zat kimia yang nggak bahaya apa? Sedikit nggak bahaya ya. Terus obat bahaya nggak? Obat bahaya nggak? Bahaya kalau narkoba. Tapi kalau nggak narkoba bahaya nggak? Enggak kan? Itu juga termasuk zat kimia tau? Termasuk zat kimia. Kamu mau nanya? Apa mau nanya apa? Minyak itu termasuk sampah B3 enggak? Minyak jatah Iya. yang udah hitam banget masuk ke B3. Makanya sekarang tuh ada pengepul minyak bekas. Kalau kalian buang sembarangan ya bahaya, mencemari lingkungan karena dia nggak bisa terolah. Dan kalau yang nyuci makanan itu terus minyak yang buang ke sawah kan nanti mampet. Jadi minyak tuh buangnya nggak sembarangan ya, harus dikumpulin, nanti baru dikasih ke tukang bekas buat diolah. Biasanya diolah jadi apa sih? Jadi sabun. Enggak, ada sabun yang kalian pakai tuh bukan sabun minyak jatah, tapi ada yang bikin sabun minyak jatah. Jadi cuma buat cuci tangan, nggak pakai buat sabun. Kalau pakai buat sabun, nggak benar lo kalian. Terus ikan, terus goreng ikan, terus goreng yang lain, gagal. Jadi nanti ya buat bedainnya apa? Pokoknya plastik, jenis plastik itu masuk ke anorganik. Organik itu yang dari lingkungan balik ke lingkungan. Tapi yang limbah B3 ini yang berbahaya. Tinta itu juga bahaya ya. Tinta jangan kalian buang sembarangan ke sampah organik. Botol plastik juga. Kita kalau kalian buka terus kalian siram di tanah bahaya, bisa mati. Terus nih, pemerintah itu setiap bulannya, setiap tahunnya tuh punya masalah soal sampah. Udah pernah ke Bantar Gebang belum?